Baik, selamat pagi semuanya. Jadi, Pagi. di sini saya bersama teman saya akan memaparkan sebuah kasus yang kita angkat dari tetangganya Anggun, yaitu konseling kelompok untuk remaja yang merasa terabaikan. Jadi, em, namanya kita samarkan menjadi Naira, di mana Naira itu ya itu cahaya, tetapi justru kehilangan cahayanya karena dipadamkan oleh lingkungannya. Jadi, sebelum saya memaparkan kasus tersebut, di sini saya akan memperkenalkan diri dan namarkan saya, yaitu yang pertama, saya sendiri Lurini Masita Pranyaswari dengan NIM 202 402 010 026 dan teman saya. Nusantara Amun Pertiwi dengan NIM 202 402 010021. Baik, selanjutnya yaitu ada, nah ini dia. Jadi ini yang kita ambil yaitu konseling kelompok untuk remaja yang merasa terabaikan. Jadi ini deskripsi dari nama samaran yang kita ambil. Jadi tokohnya ini sebenarnya itu cowok, tetapi kita samarkan jadi nama Naira. Lalu ada deskripsinya. Di mana deskripsi dari sebentar. Nah, di mana deskripsi dari kasus ini yaitu Naira adalah seorang anak yang dulunya itu ceria, mudah bergaul dan juga aktif dalam lingkungan sosialnya. Namun, eh, kehidupannya mulai berubah sejak ia SMP, di mana Naira itu terlibat dalam suatu perkelahian dengan teman sebayanya sehingga mengharuskan diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, sejak saat itu, Naira menjadi merasa minder, malu, dan juga menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Eh, perasaan tidak percaya, Perasaan tidak percaya diri semakin diperparah oleh perlakuan orang tuanya yang pilih kasih. Ya, Naira ini merasa selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya yang jarang mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi akibatnya Naira mulai menunjukkan perilaku-perilaku menarik diri secara ekstrim seperti mengurung diri di kamar, menolak makan, sering ngamuk, dan juga melawan orang tuanya. Dan lebih parahnya hingga menunjukkan tanda-tanda depresi. Karena kondisi ini, Naira sempat dibawa ke rumah sakit jiwa dan dirawat selama sekitar 3 harian. Nah, setelah perawatan itu, menurut pengakuan dari tetangganya, Naira ini mulai membaik dan sudah bisa diajak ngobrol seperti biasa. Lalu, adapun identifikasi dari masalahnya itu ya pertama ada masalah utama di mana masalah utamanya yaitu Naira ini mengalami perubahan sikap yang drastis karena merasa diabaikan dan merasa tidak diperkenankan adil oleh orang tuanya serta mengalami tekanan sosial akibat perkelahian dengan temannya. Nah, adapun penyebabnya itu yang pertama adanya perlakuan tidak adil oleh orang tuanya, yang kedua adanya kurang dukungan emosional, yang ketiga ada perasaan malu akibat perkelahian dengan temannya. Lalu, adapun dampaknya, yaitu yang pertama, di mana Naira ini mulai menarik diri dari lingkungan sosial, merasa minder, perubahan perilaku yang negatif, gangguan psikologis, dan juga dengan gangguan psikologis ini juga memerlukan penanganan medis seperti itu. Nah, adapun analisis teoritis, di mana kita mengambil beberapa teori, yaitu 4 teori yang dibilang masuk ke dalam pencegahan atau mengatasi kasus Naira ini. Jadi teori yang pertama itu teori dari Rogers, teori humanistik, di mana menurut teori ini, Naira ini membutuhkan lingkungan yang aman dan menerima dirinya apa adanya. Ia selama ini merasa tidak diterima di rumah, sehingga pendekatan humanistik dapat membantu memulihkan harga dirinya dengan menciptakan suasana kelompok yang hangat dan empati.
Dan yang kedua, teori Adrelian atau konseling individual dari Alfred Adler. Nah, perasaan rendah diri yang dialami oleh Naira ini dan keinginan untuk diterima dan dinamika dari keluarganya. Jadi teori Adelina ini hubungannya dengan Naira itu dapat menjelaskan bahwa perasaan ditolak dan tidak dianggap oleh orang tua bisa menyebabkan gangguan emosional dalam kelompok. Nah, di dalam psikologi kelompok ini atau konseling kelompok, Naira ini bisa belajar melihat nilai dirinya, mengatasi rasa minder dan juga dapat membentuk tujuan hidup yang positif. Lalu yang ketiga ada teori psikoedukatif dalam konseling kelompok, di mana dalam konseling kelompok dapat digunakan untuk memberikan edukasi emosional seperti mengenali emosi, mengelola kemarahan, dan juga menyampaikan kebutuhan sesuai apa yang sedang diperlukan dengan jujur dan terbuka. Lalu yang keempat ada teori dari Albert Bandura, yaitu teori perilaku sosial kognitif, di mana melalui konseling kelompok, Naira bisa belajar dari teman-teman sebayanya yang mengalami hal serupa, penguatan positif, dan dari kelompok akan membantunya untuk kembali mengembalikan rasa percaya dirinya. Lalu selanjutnya ada strategi konseling akan dipaparkan oleh Anggun. Baik, di sini saya akan memaparkan strategi konseling. Yang pertama itu ada tujuan, membantu untuk mengolah emosi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan menyampaikan perasaan secara sehat, estetik. Terus, menumbuhkan rasa diterima dan didukung oleh lingkungannya. Terus yang kedua itu ada teknik. Yang pertama itu ada teknik art terapi. Art terapi adalah terapi psikolog yang menggunakan media seni seperti menggambar, melukis, atau membuat kolase untuk membantu individu mengekspresikan perasaan, mengatasi trauma, dan meningkatkan kesehatan mental tanpa harus pandai dalam seni. Terus alasan Naira menggunakan teknik art terapi untuk Naira itu, Naira mengalami trauma tekanan emosi, penurunan harga diri. Art terapi ini cocok karena membantu Naira mengekspresikan emosi tanpa harus bicara secara langsung. Terus yang kedua itu merendahkan stres dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, membantu memahami diri melalui karya seni. Begitupun ada tujuan art terapi untuk Naira. Yang pertama itu ada mengekspresikan emosi secara aman, mengurangi depresi dan perilaku negatif, membangun kembali citra dari diri positif, terus mengembangkan cara sehat menghadapi tekanan, dan mendorong hubungan sosial yang baik untuk Naira. Terus pendekatan dan tekniknya, itu pertama ada person center, fokus pada penerimaan dan kebebasan berekspresi, trauma informed, aman untuk menghadapi trauma, terus naratif art terapi, membuat dan menulis ulang secara hidup secara positif, seni simbolik menggunakan gambar simbol atau misalnya pohon, burung untuk menyampaikan perasaan terdalam. Terus yang kedua itu ada teknik billboard terapi. Billboard terapi adalah terapi dengan menggunakan bacaan, cerita, puisi, artikel untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah emosi atau psikologi. Klien belajar dari tokoh cerita dan refleksi ke dalam kehidupan sendiri. Terus tujuannya untuk Naira itu membantu memahami dan mengolah emosi negatif, menyadari bahwa masalah juga dialami orang lain, menumbuhkan harapan empati dan keberanian bangkit. Terus ada pendekatan build terapi. Self-help membaca mandiri untuk didiskusikan, interaktif, konselor membaca dan memfasilitasi refleksi. Terus yang
Yang ketiga itu ditambahkan kegiatan seperti menulis jurnal atau gambaran kreatif. Tujuannya royal playing untuk Naira itu menghadapi kembali situasi sulit secara aman, melatih keberanian menyampaikan perasaan, mengurangi sikap menarik atau agresif, memahami perannya dalam keluarga dan lingkungan, mengembangkan keterampilan sosial dan kompet yang positif. Terus di sini saya menambahkan pendekatan dari kasus Naira itu adalah pendekatan humanistik person center, membantu Naira merasa diterima tanpa syarat, membangun rasa aman dan kepercayaan diri, teknik empati, validasi, perasaan refleksi emosi. Terus yang kedua itu ada psikodinamik, trauma informed, mengenali luka masa lalu dan memahami pengaruh terhadap perilaku saat ini. Teknik ini cocok untuk curhat bebas, analisis, pengalaman, dan emosi. Terus yang ketiga itu kognitif perilaku atau CBT, mengubah pikiran negatif dan pola perilaku tidak sehat. Teknik ini diidentifikasi pikiran otomatis, kompleks skill, dan latihan perilaku positif. Terus yang terakhir itu ada pendekatan reality terapi, membantu Nera menyadari pilihan hidup dan bertanggung jawab atas tindakannya. Teknik ini berfokus pada solusi dan tingkat saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi evaluasi hasilnya itu berdasarkan pengalaman dari teman-teman di sekitarnya Naira itu, berarti Naira udah mengalami kemajuan positif dalam hal emosional, komunikasi, dan juga keterlibatan sosial. Meskipun belum sepenuhnya pulih, namun respon terhadap dukungan dari lingkungan sosial sudah mulai lebih baik dibandingkan sebelum konseling. Jadi emang sih perasaan diabaikan itu benar-benar eh, gimana ya, luka karena diabaikan itu emang sering menetap lama kalau nggak disembuhkan. Menurutmu Gun, kalau kamu di posisi Naira itu gimana sih perasaanmu? Mungkin aku bakal sedih banget, apalagi diabaikan orang tua, terus dikucilkan sama temen. Aku belum tentu Naira sih, aku digituin gitu loh. Dia tuh kuat menurut aku, karena dia bisalah menggini tuh kayak nahan-nahan gitu tuh. Tapi kasihan juga Nairanya, terlalu gitu. Mungkin Emang itu aja nih. ya emang perlu sebuah pendekatan di mana kita tuh harus bisa mengontrol emosi agar ya tepatnya sih untuk ngejaga mental kita, mental health. Bener. Oke, Apalagi zaman, gimana Gun? apalagi di zaman yang sekarang tuh peran orang tua tuh sangat penting sih menurut aku di era yang sekarang gitu loh. Kan banyak yang broken home. Ya, karena merasa kayak gitu tuh pasti dia Nera juga merasa tidak adil ya, apalagi kalau sudah berurusan soal mendapatkan perhatian gitu, emang emang langsung kena ke mental. Bener-bener. Jadi untungnya cepet ditanganin oleh psikolog, jadinya Nera sekarang bisa lebih bisa mengontrol emosinya, bisa udah mulai bisa ngobrol dengan baik sama teman-teman sebayanya. Mm, Ya, mm, mm. syukurlah. Baik, mungkin Semangat. segitu aja pemaparan kasus dari kita berdua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. See you next time. Bye, Anggun. Mas.